Bab 1686, masuk. Ayo pergi, jangan khawatir. Kata Aiden. Dia datang ke wilayah bintang Zongtian hanya untuk mencari teratai suci 9 daun, jadi dia tidak ingin menimbulkan masalah. Setelah kejadian ini, Master Sekte Taiyin menjadi jauh lebih jujur. Dia tidak lagi terus-menerus menilai senioritas dan selalu berpikir bahwa dia adalah makhluk setengah langkah abadi di puncaknya. Seperti Aiden, dia dengan jujur menyegel kekuatan abadinya dan menekan wilayahnya hingga puncak transformasi ilahi. Sebagai biksu lokal di wilayah bintang Zongtian, Saudari Xia secara alami memahami pembagian kekuasaan di benua kuno ini. Setelah beberapa pemahaman, Aiden dan yang lainnya mengetahui bahwa wilayah bintang Zongtian sebagian besar dibagi menjadi 4 wilayah utama, yaitu Donghuang, Gurun Barat, Nanling, dan Beiyuan. Keempat domain utama ini merupakan perpaduan dari galaksi yang tak terhitung jumlahnya, dan setiap domain sangat luas dan tidak terbatas. 4 wilayah utama dikuasai oleh total 8 kekuatan besar, dan 8 kekuatan besar ini menempati sumber daya superior di seluruh wilayah bintang Zongtian. Ada begitu banyak orang kuat di sektenya, dan ada banyak sekali pembudidaya di puncak inkarnasi mereka yang bunuh diri dengan pedang. Dapat dikatakan bahwa makhluk tak berujung di wilayah bintang Zongtian telah menghabiskan seluruh hidup mereka berlatih Taoisme untuk memperjuangkan kehormatan memasuki 8 kekuatan besar. Neneknya, tidak peduli apa 8 kekuatan besar dan 4 domain utama, kita di sini untuk menemukan teratai suci 9 daun, bukan untuk bertarung. Jika kita menemukan harta karun itu, segera tinggalkan tempat hantu ini. Hao Weiren berkata dengan keras. Apa yang dikatakan saudara Hao benar sekali, Nak, kalian berdua adalah penjaga klan. Kami juga mengatakan bahwa Anda mengeluarkan kota asal seperti yang dijanjikan. Sekarang saatnya Anda memberitahu saya lokasi teratai suci 9 daun. Xing Huya berkata sambil tersenyum. Xia Ying mengangguk, dengan ekspresi malu di wajahnya, dan melihat ke timur. Gadis kecil, pemimpin sekte ini memperingatkanmu untuk tidak bermain-main, jika tidak jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Master Sekte Taiyin berdiri pada waktu yang tepat dan mengancam. Meskipun industri ini beruntung masih bisa bertahan, namun telah melalui banyak kesulitan. Senior, kamu serius? Xia Ying menjelaskan. Teratai suci berdaun 9 adalah benda suci kosmik yang luar biasa. Tumbuh di jurang langit. Dibutuhkan 3.000 tahun untuk berkembang, 3.000 tahun untuk berkecambah, 3.000 tahun untuk tumbuh, dan 3.000 tahun untuk berkembang. Selama bertahun-tahun tanpa akhir ini, 8 kekuatan besar telah menunggu teratai suci 9 daun mekar. Jika kita pergi ke sana dengan gegabah, saya khawatir. Xia Ying tiba-tiba berhenti ketika dia mengatakan ini. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan saudara perempuanmu. Beritahu saja kami lokasi tepatnya. Kata guru Sekte Taiyin. Senior. Kakak beradik Xia dengan cepat berteriak. Jangan bicara lagi. Master Sekte Taiyin melambaikan tangannya. Aiden maju selangkah dan menatap Master Sekte Taiyin, yang langsung terdiam. Kemudian dia mengangguk ke arah kedua saudara perempuan Xia dan memberi isyarat kepada mereka untuk terus berbicara. Xia Ying menghela nafas dan berkata, meskipun era ini adalah masa ketika teratai suci 9 daun mekar, 9 daun teratai belum sepenuhnya mekar. Oleh karena itu, 8 kekuatan besar di wilayah bintang Zongtian diam-diam telah merencanakannya sejak lama. Selain itu, kedalaman Tianyuan penuh dengan teror yang hebat. Jadi 8 kekuatan besar tidak mampu mengirim orang kuat ke kedalaman jurang. Jika kita pergi ke sana dengan gegabah, saya khawatir 8 kekuatan besar akan bergabung untuk menyerang. Selain itu, pergi ke Tianyuan saat ini bukanlah langkah yang bijaksana. Saudari keluarga Xia adalah klan penjaga yang melindungi teratai suci 9 daun. Apa yang mereka katakan tentang teratai suci 9 daun secara alami meyakinkan. Menurutmu, kapan waktu terbaik bagi kita untuk pergi? Aiden bertanya. Xia Ying berpikir sejenak dan berkata, ketika teratai suci 9 daun mekar sempurna, belum terlambat bagi kita untuk pergi ke Tianyuan. Kalau begitu aku berani bertanya, Nak, bagaimana kita bisa tahu bahwa teratai suci 9 daun telah mekar sempurna? Xing Huya bertanya dengan rasa ingin tahu. Teratai suci 9 daun adalah benda suci di alam semesta. Ia menyerap kekuatan jiwa makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya, dan dibentuk oleh kehamilan langit dan bumi. Oleh karena itu, ketika ke-9 daun teratai mekar, cahaya ilahi akan muncul, dan kemudian semua makhluk hidup akan semua orang bisa merasakannya. Xia Qing menjelaskan. Aiden mengangguk, dan dia secara umum mengerti. Pasti banyak biksu yang ingin merebut harta karun ini. Saya khawatir bukan hanya 8 kekuatan besar di wilayah bintang Zongtian, tetapi mungkin orang kuat dari wilayah bintang lain juga akan datang setelah mendengar berita tersebut. Saudara Su, saya menyarankan agar Anda semua segera berangkat ke barat, ke kerajaan Buddha di Gurun Barat. Para petapa di Gurun Barat penuh belas kasih dan dapat dipercaya. Saran Xia Ying. Dia memperhatikan bahwa banyak orang berkuasa yang menonton dalam kegelapan, menunggu peluang. Di antara mereka ada beberapa orang kuat dari dinasti Baren Timur. Daerah di mana setiap orang berada saat ini adalah wilayah Baren Timur, yang sebagian besar merupakan wilayah dinasti Baren Timur. Aiden mengangguk, dia menggunakan pemikiran spiritualnya yang kuat dan mengamati bahwa ada banyak biksu yang bersembunyi di kegelapan, banyak dari mereka tidak kalah dengan dirinya dalam kultivasi.
Semua perhatian orang-orang ini terfokus pada binatang yang menelan langit, binatang pemakan yin, dan setan kecil. Ayo pergi, kata Aiden. Hehe. Pada saat ini, ruangan itu bergetar dan sebuah cibiran datang. Kemudian tiga sosok bergegas keluar dari ruangan. Ketiga orang ini mengenakan seragam baju besi emas dan terlihat sangat agung. Kamu adalah tamu yang datang dari jauh, jadi kenapa kamu terburu-buru pergi? Kata pemimpin itu sambil tersenyum. Tetapi siapapun dapat melihat bahwa ketiga orang ini memiliki niat jahat, dan mereka hanya menyembunyikan pisau di balik senyuman mereka. Saudara Su, hati-hati, ini adalah anggota dinasti Dong Huang. Kakak beradik Xia mengingatkan dengan suara rendah. Apa yang kamu inginkan? Pemimpin Sekte Taiyin melangkah maju dan bertanya dengan dingin. Orang tahu ini, tidak perlu bermusuhan. Saya hanya ingin mengundang Anda semua untuk datang ke dinasti Wastelen Timur untuk berkumpul kembali. Pemimpin itu masih memiliki senyuman di wajahnya dan berkata dengan ringan. Bagaimana kalau kita tidak pergi? Pemimpin Sekte Taiyin bertanya secara retoris. Berhentilah bicara omong kosong, ini adalah wilayah dinasti hutan belantara timur kita. Kamu harus pergi apakah kamu ingin pergi atau tidak? Orang lain berteriak dengan marah. Aiden berdiri saat ini. Dia melirik ketiga orang ini. Mereka semua adalah kultivator di puncak transformasi dewa dan sangat kuat. Meski ketiga orang ini selalu bersikap sopan di permukaan, nyatanya mata mereka tidak pernah lepas dari ketiga binatang aneh itu. Jelas sekali, ketiga biksu dari dinasti Wastelen Timur ini berkomplot melawan tiga binatang besar. Hanya dengan kalian bertiga, apakah kamu ingin mempertahankan kami? Saat ini, Hao Weiren berteriak sembarangan. Di bidang bintang abadi ini, puncak transformasi ilahi adalah kekuatan yang sangat kuat, cukup untuk menyapu segalanya. Tiga orang di depan saya semuanya berada di puncak transformasi ilahi, dan Aiden, Master Sekte Taiyin, dan Shimuya semuanya berada di puncak transformasi ilahi. Bahkan anjing kuning besar dan binatang yang menelan langit memiliki kekuatan untuk mencapai puncak transformasi dewa. Bagaimana? Apakah kamu masih berani bertarung dengan kami? Seorang biksu dari dinasti Baren Timur mencibir. Jadi bagaimana jika kamu melakukannya? Pemimpin Sekte Taiyin bertanya secara retoris. Karena itu, Master Sekte Taiyin benar-benar ingin mengambil tindakan. Meskipun dia tidak dapat menggunakan kekuatan keabadian, dia masih berada di tahap tengah keabadian sejati. Meskipun dia menekan dirinya sendiri di puncak inkarnasinya saat ini, tidak peduli dalam hal pengalaman atau kekuatan tempur, membunuh para biksu yang berada di puncak inkarnasinya bukanlah masalah. Apakah kamu ingin mengetahui identitas kami? Kata pemimpin itu dengan bangga. Kami bertiga adalah Jenderal Lapis Baja Emas yang mulia putra mahkota dinasti Wastelen Timur. Mengapa Anda tidak segera memberikan penghormatan? Begitu kata-kata ini keluar, banyak biksu segera mulai takjub, dan beberapa biksu yang bersembunyi di kegelapan muncul satu demi satu dan memberi penghormatan kepada tiga biksu Lapis Baja Emas. Menghadapi kekaguman banyak biksu, ketiga biksu Lapis Baja Emas dipenuhi dengan kebanggaan, kepala mereka terangkat tinggi, dan mereka memandang Aiden dan kelompoknya dengan cara yang instruktif. Bab 1687, Dinasti Wastelen Timur. Kenapa kamu berpura-pura menjadi serigala berekor besar? Hao Weiren tidak peduli sama sekali. Pemimpin dari Sekte Taiyin mau tidak mau hampir mengambil tindakan. Dia adalah makhluk abadi setengah langkah yang bermartabat, dan jelas tidak mungkin baginya untuk memberi penghormatan kepada seorang biksu di puncak transformasi ilahi. Aiden juga menggelengkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa. Meskipun dia tidak bisa menunjukkan kekuatan abadi sejati di bidang bintang ini, dia adalah seorang abadi sejati. Orang abadi sejati memberi penghormatan kepada orang yang berkuasa di alam kemanusiaan. Jika ini menyebar, itu akan menjadi bahan tertawaan di 3 alam dan 6 jalan. Kalau kami diminta memberi penghormatan, berapa minimal yang mampu Anda tanggung? Aiden mencibir. Tanpa diduga, ketiga prajurit Lapis Baja Emas tidak menganggapnya serius sama sekali, dan berkata, tidakkah kalian semua berpikir bahwa mereka yang memiliki tingkat budidaya abadi sejati tidak terkalahkan? Di wilayah bintang Zongtian, bahkan jika Dewa Abadi datang, dia masih harus berbaring. Bagaimana dia bisa menjadi Dewa Abadi? Pengadilan kematian. Master Sekte Taiyin memimpin. Dia melonjak dengan mana, berubah menjadi tinju, dan dengan cepat meninju seorang biksu Lapis Baja Emas. Senior, tidak. Kakak beradik Xia merasa cemas dan berteriak dengan cepat. Senior, kamu benar-benar tidak boleh melakukan ini. Ekspresi ngeri muncul di wajah Xia Ying, dan dia buru-buru menjelaskan, mereka semua adalah Jenderal Lapis Baja Emas dari Yang Mulia Putra Mahkota Dinasti Baren Timur. Mereka memiliki status tinggi. Kita tidak boleh berkonflik dengan mereka. Hehe. Pemimpin biksu Lapis Baja Emas melambaikan tangannya dan mengeluarkan aura emas cemerlang, menetralkan serangan Master Sekte Taiyin. Kedua gadis ini masih berakal sehat. Menentang kami berarti menentang Yang Mulia Putra Mahkota, dan menentang dinasti Dong Huang. Berapa banyak nyawa yang akan hilang? Saya tidak peduli apakah Anda memiliki baju besi emas atau perak atau Yang Mulia. Kami akan membunuh Anda jika Anda menyinggung kami. Hao Weiren berkata dengan marah.
Kali ini dia mendukung pemimpin Sekte Taiyin, tetapi dia benar-benar tidak tahan dengan ketiga biksu lapis baja emas ini. Jelas itu adalah idenya untuk mengalahkan binatang pemakan langit, binatang pemakan yin, dan iblis kecil, dan sekarang dia secara terbuka meminta semua orang untuk memberi penghormatan. Ini sama saja dengan rasa malu dan hina yang besar. Bagaimanapun, semua orang telah melakukan perjalanan di langit berbintang, dan mereka memiliki status yang baik di wilayah bintang Changlan. Ketiga orang ini hanyalah jenderal berarmor emas dari Yang Mulia Putra Mahkota dari dinasti Baren Timur, dan mereka sebenarnya berpura-pura menjadi orang yang berkuasa. Itu bisa ditoleransi, tapi apa yang tidak bisa ditoleransi? Hao Weiren membentuk segel dengan tangannya, memanggil anjing kuning besar yang sudah mulai menyeringai, dan bergegas ke depan. Pendahulu anjing kuning besar adalah iblis besar di puncak inkarnasinya, dan Hao Weiren sekarang juga menjadi orang kuat di puncak inkarnasi dewanya. Dari segi kekuatan, mereka tidak kalah dengan ketiga biksu lapis baja emas ini. Cahaya cemerlang langsung menyelimuti mereka bertiga, dan anjing kuning besar itu berubah menjadi dewa anjing besar, mengayunkan ekornya yang telanjang seperti bukit, dan membuka mulutnya untuk menggigit salah satu dari mereka. Kamu mencari kematian. Ketiga biksu itu sangat marah pada saat bersamaan. Dalam sekejap, tiga lampu emas melesat ke langit, berubah menjadi naga sungguhan. Mereka meraung, memperlihatkan gigi dan cakarnya, dan menyapu ke arah Hao Wei dan anjing kuning besar itu. Naga Kekaisaran Qi. Itu adalah keterampilan rahasia unik dinasti Donghuang. Ia terkenal dengan kekuatan serangannya. Ia dikenal sebagai kekuatan serangan terkuat di wilayah bintang Zongtian. Kakak beradik Xia dengan cepat menjelaskan, wajah mereka penuh kekhawatiran. Aiden dan yang lainnya mungkin tidak mengetahui kengerian dinasti Wastelen Timur ketika mereka pertama kali tiba, tetapi sebagai penduduk asli wilayah bintang Zongtian, mereka mengetahuinya dengan sangat baik. Lihat aku membunuh naga itu. Hao Weiren melihat ketiga naga emas yang datang ke arahnya dan membentuk segel dengan tangannya dengan tenang. Anjing laut terbang dengan cepat berubah menjadi pedang tajam, dan pedang tajam itu menebas tiga naga emas di udara. Naga emas itu langsung terkoyak, dan pada saat yang sama ketiga biksu lapis baja emas itu mundur puluhan mil. Di saat yang sama, anjing kuning besar itu menggoyangkan ekornya dan mundur. Ketiga biksu lapis baja emas itu bukan tandingan Hao Weiren, dan mereka diawasi dengan penuh semangat oleh anjing kuning besar itu. Mereka bertiga tidak takut, melainkan berteriak, kamu berani menyentuh kami. Matilah kau. Persetan, Tuan, karena tetap menutup mulut bahkan ketika Anda akan mati. Hao Weiren mengambil alat pengerik telinga besar dan menamparkan mereka bertiga dengan kekuatan sihir yang kuat. Anjing kuning besar, gigitlah dengan keras. Anjing kuning besar itu meraung, membuka gigi taringnya dan menggigitnya. Ah! Aku ingin kamu mati. Saya akan memberitahu Yang Mulia Putra Mahkota untuk menekan jiwa Anda selamanya. Ketiga biksu itu berteriak kesakitan, dan tak lama kemudian mereka digigit oleh anjing kuning besar dengan luka di sekujur tubuh mereka. Rekan-rekan Tao, kamu dalam masalah. Pada saat ini, seorang biksu maju dan berkata dengan ekspresi khawatir. Orang-orang ini adalah jenderal lapis baja emas di bawah komando Pangeran Donghuang. Sekarang kamu mempermalukan ketiga orang ini, itu sama dengan mempermalukan Pangeran Donghuang. Saya khawatir akan ada masalah besar saat itu. Jadi apa? Badai dan gelombang macam apa yang belum pernah dilihat oleh pemimpin sekte ini? Master Sekte Taiyin tidak peduli. Begitu dia meninggalkan wilayah bintang Zongtian, dia yakin bahwa dia dapat menghancurkan seluruh dinasti Donghuang dengan satu jari. Saya tidak takut masalah dan tidak akan menimbulkan masalah. Kami hanyalah tiga elang dan anjing, tapi kami berani berpura-pura menjadi kuat dan datang ke sini untuk menimbulkan masalah. Aiden berkata dengan tenang. Bingung. Biksu itu berkata dengan cemas, saya baru saja melihat kalian berdua selamat dari formasi pembunuhan abadi. Semua orang tahu bahwa kalian berdua adalah orang kuat di tingkat keabadian sejati. Tapi makhluk abadi sejati di wilayah bintang Zongtian bukanlah apa-apa. Jika mereka ingin menjadi abadi, para tetua dari 8 kekuatan utama bisa menjadi abadi secara instan. Apa sebenarnya yang ingin kamu katakan? Aiden kehilangan kesabarannya dan bertanya. Rekan Daois, tempat ini adalah wilayah dinasti Donghuang, dan semua orang tahu bahwa Pangeran Donghuang adalah yang paling protektif terhadap orang lain, dan dia akan membalas. Jika kamu mengalahkan anak buahnya hari ini, dia pasti akan membalasmu seperti orang gila di masa depan. Saya menyarankan Anda untuk meninggalkan Wastelen Timur sesegera mungkin dan pergi ke Gurun Barat, Beiyuan atau Nanling. Saudara Tao, saya menghargai kebaikan Anda. Aiden melengkungkan tangannya dan berkata dia mengerti. Pada saat ini, di sisi lain, di bawah gigitan gila anjing kuning besar, tubuh ketiga biksu lapis baja emas telah hancur berkeping-keping. Aiden maju ke depan dan melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada anjing kuning besar itu agar berhenti terlebih dahulu. Kemudian dia melihat ketiga orang yang menyedihkan itu dan berkata dengan bercanda, apakah saya masih perlu memberi penghormatan sekarang? Anda. Mereka bertiga sangat marah hingga berharap bisa memakan kelompok Aiden hidup-hidup. Jangan berpuas diri. Kamu bahkan tidak bisa membayangkan meninggalkan Wastelen Timur hidup-hidup. Kamu tidak tahu kalau kamu akan mati itu salah. Apa kamu pikir aku tidak berani membunuhmu? Aiden mencibir.
Meski tubuh ketiga orang itu hampir hancur, jiwa mereka masih utuh, dan sikap mereka sangat keras. Jika kamu berani membunuh salah satu dari kami, tunggu saja pengejaran tanpa akhir. Mereka bertiga tertawa liar. Sangat bagus. Aiden tersenyum dingin dan berkata, kalau begitu, aku akan membantumu. Saat dia berbicara, Aiden mencubit tangannya, dan langit bergemuruh, dan suara jalan besar mengguncang kehampaan. Kemudian jejak api Pola Dao langsung menyulut salah satunya. Pria itu tiba-tiba berteriak. Dia tidak bisa memadamkan api mana yang dipicu oleh Pola Dao ini. Jiwanya terbakar dalam sekejap, yang sangat menyedihkan. Anda. Hentikan. Dua orang yang tersisa tertahan oleh ketegasan Aiden. Mereka benar-benar tidak menyangka Aiden akan mengambil tindakan. Jangan khawatir, giliranmu sebentar lagi. Aiden menunjukkan senyuman kejam, melambaikan tangannya, dan jiwa salah satu dari mereka langsung tersulut. Ah! Aku ingin kamu mati. Kedua pria itu meronta dengan keras, berteriak dan mengumpat dengan kejam. Bab 1688, Kota Donghuang. Rekan Tao, hentikan. Pada saat ini, biksu yang sebelumnya membujuk Aiden bergegas mendekat. Rekan Tao, kamu tidak boleh melakukan ini. Jika kamu benar-benar membunuh ketiga orang ini, masalah hari ini tidak akan terpecahkan sama sekali. Kultivasi biksu itu juga berada di puncak transformasi ilahi, dan wajahnya penuh kekhawatiran. Ya, meskipun kamu kuat, itu tidak seberapa dibandingkan dengan dinasti Donghuang. Lebih baik jangan bertindak sembarangan. Biksu lain juga mulai membujuknya. Aiden melirik biksu di depannya dan bertanya dengan ringan, menurutmu, apa yang harus kita lakukan? Biksu itu melirik kedua biksu lapis baja emas yang jiwanya terbakar, lalu mengerutkan kening dan berkata, hentikan semua ini secepatnya, persembahkan tiga binatang aneh itu kepada Yang Mulia Pangeran Donghuang, dan kemudian ambil inisiatif untuk mengaku bersalah, mungkin di sana masih ada peluang untuk bertahan hidup, jika tidak, kamu pasti akan mati. Hahaha. Aiden tertawa saat mendengar ini. Bahkan binatang gerhana yin, binatang pemakan langit, dan iblis kecil yang bisa memahami ucapan manusia juga mulai tertawa. Saudara Dao, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu, mohon minggir. Aiden masih berteriak kepada biksu di depannya dengan sangat sopan. Karena kamu bersikeras mencari kematian, tolong jangan libatkan aku. Biksu itu sangat cemas. Melihat keengganan Aiden, dia memutuskan untuk melanjutkan serangannya. Apa maksudmu dengan ini? Aiden bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini. Biksu itu tampak khawatir, tetapi dia tidak berani berbicara. Pada saat ini, saudara perempuan Xia maju dan berkata, Saudara Su, yang ingin dia katakan adalah bahwa Pangeran Donghuang adalah orang yang kejam. Setiap kali dia mengambil tindakan, dia akan membunuh semua orang dalam radius tertentu terlepas dari asal-usul mereka. Jika kita membunuh ketiga biksu lapis baja emas hari ini, semua orang yang hadir akan dibunuh tanpa ampun. Ya, Aiden penasaran dengan Pangeran Donghuang ini. Tampaknya orang ini memiliki reputasi yang kejam dan pastilah orang yang kejam. Hahaha, apa kamu mendengarnya? Hentikan ini secepatnya, berlutut dan bersujud. Mungkin kami bertiga bisa menjadi perantara atas nama Anda di hadapan Yang Mulia. Mendengar apa yang dikatakan semua orang, ketiga biksu lapis baja emas tiba-tiba membangkitkan kepercayaan diri mereka dan mulai berteriak lagi. Bising. Aiden mendengus dingin, melambaikan tangannya, dan kedua biksu yang jiwanya tersentuh itu berubah menjadi abu. Kembalilah dan beritahu Yang Mulia bahwa saya menunggunya. Aiden menendang keras dan mengusir biksu yang tersisa. Biksu itu ketakutan, tetapi ketika dia mengingat identitasnya, dia mengumpulkan keberanian dan berkata, apakah kamu berani meninggalkan namamu? Namaku Aiden. Aiden berkata dengan ringan. Bagus. Biksu itu tidak ragu-ragu dan langsung berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas menuju kehampaan. Aiden melihat sekeliling dan melihat setidaknya ada ratusan biksu yang tertarik dengan formasi pembunuhan abadi. Ratusan biksu ini, semuanya berada di puncak transformasi ilahi, awalnya ingin mengambil keuntungan dan menyerang Aiden dan lainnya. Namun melihat Aiden bahkan membunuh orang-orang dari dinasti Donghuang setiap kali dia memintanya, orang-orang ini pun terdiam. Siapapun yang ingin mencoba, datang saja. Aiden diam-diam menggunakan kekuatan sihirnya dan berteriak keras. Pada saat ini, binatang yang menelan langit, binatang pemakan yin, dan iblis kecil juga berubah bentuk dan terbang ke langit. Binatang yang menelan langit itu memperlihatkan tubuhnya yang besar dan meraung, membuka mulutnya untuk menelan semua bunga, tumbuhan dan pepohonan di sekitarnya. Setan kecil itu langsung mengepakkan sayapnya, melonjak dengan api Phoenix yang mengamuk, menyulut udara. Binatang gerhana yin juga menunjukkan wujud aslinya dan berhenti di samping Aiden, dengan kekuatan misterius Taiyin yang menjulang. Banyak biksu yang menyaksikan pemandangan ini dengan tercengang dan menelan ludah mereka. Ketiga binatang buas ini semuanya sangat sulit ditemukan. Mereka berasal dari garis keturunan purba dan sangat berharga. Jika orang biasa bisa menjinakkannya dan tumbuh seiring waktu, itu pasti sebanding dengan makhluk abadi. Tanpa diduga, Aiden menjinakkan tiga kepala sendirian. Pemimpin sekte ini memperingatkanmu, jika kamu tidak takut mati, datang saja. Master Sekte Taiyin juga berteriak dengan keras.
Setelah menakuti banyak orang kuat, Aiden dan kelompoknya tidak tinggal lebih lama lagi. Sebaliknya, mereka mengikuti saran dari saudara perempuan Xia dan berangkat ke barat menuju kerajaan Buddha di gurun barat. Pada saat yang sama, berita bahwa makhluk tingkat keabadian sejati memasuki wilayah bintang Songtian dan memicu formasi pembunuhan abadi, tetapi selamat dari formasi tersebut, dengan cepat menyebar. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya di Wastelen Timur, Pegunungan Selatan, Gurun Barat, dan Dataran Utara semuanya terkejut. Bukan hal yang aneh bagi makhluk abadi untuk memasuki wilayah bintang Songtian. Selama berabad-abad, banyak makhluk tingkat keabadian sejati yang menakutkan telah memasuki wilayah bintang Songtian dalam upaya untuk memamerkan kekuatan mereka, tetapi mereka segera mengaktifkan formasi pembunuhan abadi dan ditekan dengan kejam. Tanpa kecuali, yang mengejutkan banyak makhluk adalah bahwa makhluk abadi sejati yang masuk ke wilayah bintang Songtian kali ini benar-benar selamat. Tentu saja, itu bukanlah hal yang paling mengejutkan. Segera setelah itu, tersiar kabar bahwa orang kuat yang masuk ke wilayah bintang Songtian dan selamat dari formasi pembunuhan abadi sebenarnya membunuh dua jenderal lapis baja emas yang mulia putra mahkota dinasti Baren Timur di depan umum, dan bahkan membiarkan salah satu dari mereka pergi untuk melaporkan beritanya. Langkah ini benar-benar menarik perhatian orang-orang berkuasa yang tak terhitung jumlahnya di seluruh benua kuno dan 4 wilayah utama. 8 kekuatan besar di benua kuno bersama-sama menguasai bidang bintang yang luas, dan di antara 8 kekuatan besar ini, beberapa jenius super yang luar biasa telah muncul. Di antara mereka, Yang Mulia Putra Mahkota Dinasti Wastelen Timur adalah jenius di antara para jenius. Meskipun orang ini memiliki reputasi sebagai orang yang sangat kejam dan pembunuh, bakat dan kekuatannya juga membuat banyak ahli senior putus asa. Pernahkah kamu mendengar? Seseorang membunuh dua jenderal lapis baja emas Pangeran Donghuang. Nyata. Sekarang menjadi ramai. Mengingat sifat Pangeran Donghuang, dia pasti akan membalas dendam berdarah dan membunuh orang itu sendiri. Haha, menurutku tidak. Konferensi diskusi Tao di wilayah bintang Songtian akan segera dimulai. Banyak orang jenius dari 4 wilayah utama dan 8 kekuatan besar akan muncul. Menurutku Pangeran Donghuang tidak akan menimbulkan masalah saat ini. Wilayah bintang Songtian, benua kuno yang tertahan di alam semesta yang luas ini sungguh terlalu luas. Setelah berhari-hari bepergian, semua orang terus melakukan perjalanan melalui luar angkasa, namun mereka masih belum meninggalkan Wastelen Timur. Yang paling mengejutkan semua orang adalah saat berada di wilayah bintang Songtian, kekuatan magis bawaan binatang penelan surga juga tidak berfungsi dan tidak dapat memainkan peran apapun. Seluruh benua dilindungi oleh formasi pembunuhan abadi, dan bahkan ruangnya disegel, sehingga tidak mungkin untuk secara paksa merobek dan melintasinya. Dengan cara ini, dengan kekuatan puncak para dewa, keinginan melintasi bidang bintang ini hanyalah sebuah mimpi. Semua orang mengeluh tanpa henti di sepanjang jalan, dan merasa tidak berdaya menghadapi daratan yang luas. Saudaraku Su, biasakanlah secara bertahap. Saudari Xiaying masih berpikiran terbuka. Hal ini telah terjadi di wilayah bintang Songtian sejak zaman kuno, kecuali sekte seperti 8 kekuatan besar telah menguasai beberapa formasi yang dapat menembus udara dan menyeberang. Jika tidak, biksu lain tidak akan bisa dengan paksa mengobrak-abrik ruang tersebut. Seberapa jauh Tianyuan dari sini? Aiden hanya bisa mengerutkan kening. Dengan kecepatan ini, dibutuhkan setidaknya beberapa tahun untuk melintasi Wastelen Timur. Dengan kecepatan kami, jika tidak terjadi apa-apa, kami akan dapat mencapai sekitar Tianyuan dalam lebih dari 3 tahun. Xiaying berspekulasi. 3 tahun. Semua orang kaget saat mendengarnya. Bidang bintang ini terlalu luas, dan lapangan bintang Changlan jauh lebih kecil jika dibandingkan. Bab 1689, Rencana. Selain itu, teratai suci 9 daun bisa mekar kapan saja. Jika kita tidak bisa sampai ke Tianyuan secepat mungkin, semuanya akan sia-sia. Saya harap perjalanan Anda lancar dan tidak bertemu orang bodoh lagi. Hao Weiren tertawa dan mengutuk. Haha, menurutku ini mungkin tidak akan berjalan baik. Xinghuya pandai dalam melakukan deduksi. Selain terburu-buru akhir-akhir ini, dia telah mempelajari teknik deduksi dengan Moying. Mata surgawi orang-orang inhuman secara alami mampu melihat masa lalu dan masa depan, dan tidak dapat menahan tekanan terus-menerus dari Xinghuya. Ditambah dengan wajah Aiden, Dimensado bersusah payah menyimpulkan Pelze Xinghuya. Senior, kota Donghuang berada ratusan juta mil di depan. Xiaying mengangkat kepalanya dan melihat ke cakrawala yang tak berujung. Kita harus berhati-hati. Xiaqing dengan cepat mengingatkan, kota Tandus Timur adalah pusat dari wilayah Baren Timur dan salah satu kota inti dari seluruh bidang bintang. Kota ini adalah simbol kekuatan dari dinasti Baren Timur. Kalau begitu, kenapa kita tidak berkeliling saja? Hao Weiren menyarankan. Tidak. Xiaying menjelaskan, kota ini sangat besar dan terdapat begitu banyak ahli. Kami hanya dapat melewati kota ini dan tidak dapat mengelilinginya. Ini. Hao Weiren berkata dengan bingung, kami baru saja membunuh antek yang mulia Pangeran Lao Shizi, dan sekarang kami memasuki markas mereka. Bukankah benar kami telah jatuh ke dalam jebakan? Apa yang kamu takutkan? Pada saat ini, Master Sekte Taiyin berdiri dan berkata dengan percaya diri, saat saya melakukan perjalanan melintasi alam semesta dan melakukan perjalanan ke semua wilayah bintang utama, saya belum pernah melihat badai atau gelombang besar.
Tidak peduli betapa istimewanya wilayah bintang Zongtian, itu hanyalah sebuah tempat kecil di dunia yang luas. Apa yang bisa dilakukan oleh dinasti Wastelen Timur? Kamu jangan terlalu menyombongkan diri. Hao Weiren memutar matanya ke arah Master Sekte Taiyin dan berkata dengan sinis. Tidak ada yang abadi di sini. Kita sudah berada pada level keabadian sejati. Apakah kita masih takut pada semut yang tidak penting? Kata Guru Sekte Taiyin dengan tenang. Begitu pernyataan ini keluar, semua orang merasa tidak senang. Di antara sekelompok orang, hanya Master Sekte Taiyin dan Aiden yang menjadi abadi, sementara yang lainnya berada di alam transformasi ilahi. Bukankah perkataan Guru Sekte Taiyin hanya meremehkan semua orang? Berhentilah berpura-pura, jika bukan karena Kakasu, kamu pasti sudah lama mati. Xing Wuya berkata dengan sinis. Mendengus. Wajah Master Sekte Taiyin menjadi gelap dan dia berhenti berbicara. Aiden berdiri saat ini, melambaikan tangannya, dan tiba-tiba berkata, memasuki kota, kita tidak hanya harus memasuki kota, tetapi kita juga harus membuat perbedaan di kota. Mendengar perkataan Aiden, semua orang memasang tatapan bingung. Aiden merenung sejenak, melihat ke kejauhan yang tak berujung, dan menjelaskan, menurut apa yang baru saja dikatakan Xia Ying, tempat ini jauh dari jurang tempat teratai suci 9 daun berada, dan itu akan memakan waktu setidaknya 3 tahun. Bagi kami untuk bepergian dengan segenap kekuatan kami. Teratai suci 9 daun membutuhkan waktu 3.000 tahun untuk tumbuh, 3.000 tahun untuk berkecambah, 3.000 tahun untuk tumbuh, dan 3.000 tahun untuk mekar. Jika teratai suci 9 daun tiba-tiba mekar, apa yang harus kita lakukan? Begitu Aiden selesai berbicara, semua orang terdiam. Masalah ini memang sangat sulit. Tidak ada yang bisa memprediksi kapan teratai suci 9 daun akan mekar. Mungkin bulan depan, mungkin besok, mungkin tahun depan, segalanya mungkin terjadi. Jika kita tidak bisa tiba tepat waktu, semuanya akan sia-sia. Jadi, Kakasu, bagaimana menurutmu? Tebak saudara perempuan Xia. Itu benar. Aiden mengangguk dan berkata, wilayah bintang Zongtian sangat luas dan tidak terbatas, dan kekuatan yang paling dekat dengan kita adalah dinasti Donghuang. Hanya dengan bantuan formasi teleportasi dinasti Donghuang, kita dapat melintasi benua dan pergi ke Tianyuan secepatnya mungkin. Tindakan Aiden tidak berani. Hanya 8 kekuatan besar dan beberapa sekte terpencil di seluruh benua yang memiliki formasi teleportasi. Tapi inilah masalahnya. Mengapa dinasti Donghuang ingin meminjamkan formasi tersebut kepada semua orang untuk digunakan? Rekan Daoisu, gagasan ini bertepatan dengan gagasan pemimpin sekte kita. Master Sekte Taiyin tersenyum dan berkata, jika kita terus melaju dengan kecepatan ini, kapan kita bisa mencapai Tianyuan? Itu hanya dapat dicapai dalam sekejap dengan melintasi formasi. Mudah untuk mengatakannya, mengapa dinasti Donghuang ingin meminjam formasi untuk digunakan bersama kita? Xing Wuya bertanya balik. Aiden berhenti sejenak dan berkata, masalah ini juga yang perlu kita pertimbangkan saat ini. Jelas tidak mungkin melintasi benua ini dengan kecepatan tahap transformasi dewa. Tidak ada cara lain selain formasi. Saat saudara Su mengatakan ini, saya punya ide. Xia Ying tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, Raja Donghuang memiliki 10 anak, di antaranya pangeran tertua dan pangeran kedua adalah yang paling menonjol. Namun, ada rumor bahwa pangeran tertua dan pangeran kedua selalu berselisih. Secara berurutan untuk bersaing memperebutkan tahta, keduanya telah bertarung secara terbuka dan diam-diam selama bertahun-tahun. Pangeran tertua adalah orang yang jujur. Pangeran tertua adalah orang yang jujur, sangat bertolak belakang dengan pangeran kedua. 2 jenderal lapis baja emas yang dibunuh saudara Su beberapa hari lalu berasal dari rumah pangeran kedua. Saya ingin tahu apakah kita bisa menghubungi pangeran tertua. Ketika Aiden mendengar ini, matanya berbinar. Dia khawatir tentang bagaimana cara mendekati dinasti Donghuang. Tetapi bagaimana kita bisa berhubungan dengan pangeran ini, dan bagaimana kita membuat dia mempercayai kita dan bersedia meminjamkan kita formasi. Hao Weiren masih kurang setuju dengan cara ini karena terlalu beresiko. Selain itu, bukan hanya mereka yang mendambakan teratai suci 9 daun, sebuah benda suci kosmik. 8 kekuatan besar, termasuk beberapa kekuatan tersembunyi, juga harus tidak aktif, dan mungkin juga ada kekuatan besar dari wilayah bintang lainnya. Jangan terlalu banyak berpikir dulu, ayo kita bicarakan setelah kita memasuki kota. Aiden melambaikan tangannya. Kota Donghuang sangat megah, terletak di daratan tak berujung. Bintang-bintang di langit berputar mengelilinginya, cahaya bintang yang cemerlang menyinari, dan tembok kota kuno menjulang tinggi ke langit, megah dan megah. Kota ini adalah salah satu kota suci manusia di wilayah bintang Zongtian. Kota ini berskala sangat besar dan memiliki ratusan juta makhluk berkumpul di kota tersebut. Saat ini, Aiden dan yang lainnya akhirnya tiba di kota Donghuang setelah melakukan perjalanan singkat. Menatap kota yang megah ini, semua orang sedikit terkejut. Kota ini berbeda dengan kota asal, yaitu kota yang tertahan dalam kehampaan. Dan kota Donghuang sepenuhnya terletak di bumi, tanpa ujung sejauh mata memandang. Ada aliran cahaya yang terus-menerus terbang keluar kota, dan ada juga aliran cahaya yang masuk.
Saudara Su, ada peraturan tidak tertulis di kota Donghuang. Penggunaan kekerasan dilarang keras di kota, jika tidak, Anda akan dibunuh oleh tim penegak hukum. Kakak beradik Xia mengingatkan. Semua orang mengangguk dan berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas masuk tanpa ragu-ragu. Begitu mereka memasuki kota Donghuang, semua orang sepertinya telah memasuki dunia lain. Ada banyak biksu di kota ini, ada yang dalam tahap menjadi dewa, dan ada pula yang berada di puncak menjadi dewa. Segala jenis makhluk hidup damai dan menjalankan urusannya di kota. Hal yang paling berharga di wilayah Bintang Zongtian adalah sejenis batu kristal alami. Batu kristal ini mengandung energi spiritual dan dapat digunakan oleh para biksu untuk berlatih. Semakin baik kualitas kristalnya, semakin tinggi energi spiritual yang terkandung di dalamnya. Banyak biksu yang berjalan melewatinya, menciptakan pemandangan yang makmur. Aiden berasal dari bumi dan pernah merasakan kota-kota modern di bumi, tetapi dibandingkan dengan kota Donghuang, kota ini tertinggal jauh. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa skala kota di Wastelen Timur setidaknya lebih besar dari 3 bumi. Saat semua orang sedang berjalan dengan rasa ingin tahu di jalan, tiba-tiba kerumunan di depan mulai ribut dan berinisiatif memberi jalan untuk sebuah jalan. Segera setelah itu, tanah terdengar bergetar. Cahaya keemasan muncul di kejauhan, dan sekelompok biksu yang mengenakan baju besi emas dan memancarkan cahaya cemerlang bergegas menaiki kuda naga. Bab 1690, Gerakan Kuning Besar. Ryoma. Semua orang terkejut. Monster yang ditunggangi para biksu lapis baja emas ini adalah kuda naga. Legenda mengatakan bahwa kuda naga lahir dari naga asli dan kuda fana, dengan jejak darah naga asli mengalir di tubuh mereka. Ada banyak kuda naga di alam semesta, tetapi jarang ditemukan dan harga di pasar gelap sangat tinggi. Tanpa diduga, para biksu di kota Donghuang justru menggunakan kuda naga sebagai kendaraannya, yang sungguh mengesankan. Ini pengawal emas dinasti Donghuang. Mereka sepertinya menangkap seseorang. Sebaiknya kita menghindari masalah. Kakak beradik Xia menjelaskan. Penguasa tertinggi dinasti Donghuang dikenal sebagai Raja Donghuang. Kekuatannya sangat dahsyat dan tak terduga. Dikatakan bahwa dia bunuh diri bertahun-tahun yang lalu, dan kekuatannya saat ini telah mencapai tingkat yang menakutkan. Di dalam dinasti tersebut, terdapat 5 penjaga penegak hukum berupa emas, kayu, air, api, dan tanah, yang disusun untuk menunjukkan kekuatannya. Kelompok orang yang bepergian dengan kuda naga emas ini adalah penjaga emas terkuat. Anggota pengawal emas memiliki kekuatan terendah dan berada pada tahap awal menjadi dewa, dan mereka semua sangat berbakat. Siapapun yang ditempatkan di bidang bintang lain atau gerbang gunung lainnya dapat disebut jenius. Guk guk guk. Anjing kuning besar itu tiba-tiba menggonggong dengan liar, seolah itu adalah hubungan khusus antara monster dan binatang. Benar saja, anjing kuning besar itu tiba-tiba menggonggong, dan kuda naga, yang keempat kukunya terbuat dari emas dan tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan, tiba-tiba berhenti dan menengadah ke langit dan meraung. Siapa yang berani menggunakan metode pengawal emas? Dalam sekejap, salah satu anggota pengawal emas berhenti, dan pikiran spiritualnya yang kuat menyapu seluruh tempat, akhirnya berhenti pada sekelompok orang Aiden. Maaf. Kakak beradik Xia takut sesuatu akan terjadi, jadi mereka segera berdiri dan menjelaskan. Namun, saat ini, anjing kuning besar itu terus menggonggong tanpa henti, menyeringai, dan ekornya yang telanjang berdiri. Dahuang, kamu ingin membunuh kami, jangan berteriak. Hao Weiren menamparkan anjing kuning besar itu dan memarahinya. Namun anjing kuning besar itu sepertinya menjadi gila, dan tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya dan langsung berlari menuju salah satu kuda naga. Kuda naga itu sepertinya membawa sesuatu di punggungnya, yang menarik perhatian anjing kuning besar itu. Pengadilan kematian. Melihat ini, anggota pengawal emas tiba-tiba melambaikan tangan dan meninju anjing kuning besar itu. Pendahulu anjing kuning besar adalah iblis besar di puncak transformasi ilahi, dan dia tidak takut dengan anggota pengawal emas yang baru berada pada tahap awal transformasi ilahi. Tiba-tiba ukurannya membesar, sebesar anak sapi, dan menyerang ke depan dengan ganas, menjatuhkan anggota penjaga itu. Tiba-tiba, semua anggota penjaga berkumpul, dan aura naga emas tak terlihat memenuhi udara. Semuanya, maafkan aku, kami benar-benar tidak bersungguh-sungguh, binatang ini jadi gila. Hao Weiren tertawa main-main, meraih anjing kuning besar gila itu dan menjelaskan. Kamu menabrakku, bisakah kamu mengatakan itu tidak disengaja? Seorang anggota penjaga berteriak dengan marah dengan niat membunuh. Tuan, kami sebenarnya tidak bermaksud begitu, jadi mohon maafkan saya. Xia Ying berkata dengan hormat. Mengaum. Pada saat ini, binatang yang menelan langit juga bergegas keluar dan meraung. Begitu binatang penelan langit muncul, iblis kecil dan binatang pemakan yin juga muncul. 3 binatang purba muncul bersamaan, menarik perhatian semua orang. Bagus sekali, Yang Mulia Pangeran kedua akan segera dinobatkan, dan kami tidak tahu harus mengirim apa untuk menyampaikan ucapan selamat kami. Darah binatang berkepala 3 ini sangat berharga dan langka di dunia. Salah satu pengawal berkata dengan rakus. Kapten, lebih baik tidak menimbulkan masalah, ada hal penting yang harus kita urus. Deputi lain mulai membujuknya saat ini, tidak lupa melihat barang-barang yang dibawa di punggung kuda naga. Lancang.
Pemimpin tim berteriak dengan marah. Kirim saja mayat keluar kota dan bakar dengan api surgawi. Jika kita bisa menangkap ketiga binatang aneh ini dan menyerahkannya kepada Yang Mulia Pangeran kedua, kita pasti bisa naik pangkat dan menjadi penjaga berwarna bumi. Itu bukan tidak mungkin. Ketika Aiden dan yang lainnya mendengar ini, mereka tahu akan ada masalah. Tidak ada keraguan bahwa anggota pengawal emas ini sedang mengincar binatang berkepala 3 itu. Pada saat ini, iblis kecil itu mendarat di bawah Aiden dan berbisik, "Ayah, ada seseorang di punggung kuda naga itu. Dia belum mati. Dia hanya mengirimkan pesan lemah kepada kami untuk meminta bantuan." Itu sebabnya Dahuang bereaksi sangat keras. Petik 2. Ketika iblis kecil itu mengatakan ini, Aiden dan yang lainnya menjadi semakin bingung. Mengapa orang yang menunggangi kuda naga meminta bantuan dia dan orang lain? Anda harus tahu bahwa ketika mereka pertama kali datang ke sini, mereka sama sekali bukan penduduk asli wilayah Bintang Songtian. Ayah, pria itu sungguh menyedihkan. Jiwa dan kerapuhannya bisa hilang kapan saja. Setan kecil itu melanjutkan. Saudaraku, apa yang terjadi? Pada saat ini, Xing Wuya juga datang. Melihat Aiden tertegun di tempat, dia bertanya tanpa mengetahui alasannya. Aiden berpikir sejenak dan memberitahu semua orang apa yang baru saja dikatakan Xiao Yao. Setiap orang yang mendengarnya mengerutkan kening. Saudara Su, lebih baik melupakan satu hal daripada mengurangi satu hal. Sebaiknya kita tidak menyinggung para penjaga dinasti Dong Huang dengan mudah. Saran saudari Xia. Aiden mengangguk dan hendak meminta semua orang pergi. Tapi saat ini, semua anggota pengawal emas berkumpul di sekitar mereka, dan terlihat jelas bahwa ketua tim sedang memperhatikan 3 binatang aneh itu. Orang boleh pergi, tapi ketiga binatang aneh ini harus tetap di sini. Pemimpin regu berkata dengan dingin. Aduh. Binatang yang menelan langit itu melampiaskan ketidakpuasannya. Jika Aiden mengangguk, ia akan bergegas maju tanpa ragu-ragu dan mencabik-cabik kaptennya hidup-hidup. Setan kecil itu juga tidak sibuk. Jejak samar Phoenix True Fire mulai muncul, dan Yin Eclipse Beast menemani Aiden dan mulai menyeringai pada anggota pengawal emas. Oh, mereka semua sangat galak. Pemimpin tim tersenyum dan berkata, dengan temperamen yang begitu galak, Yang Mulia Pangeran kedua pasti akan sangat menyukainya. Namun pada saat itu, anjing kuning besar itu tiba-tiba melompat keluar dan langsung menabrak kuda naga yang membawa barang tersebut. Karena ketakutan, Ryoma mengangkat kuku depannya dan menjatuhkan benda itu. Itu adalah kotak kayu yang disegel dengan segel. Kotak kayu itu jatuh ke tanah dan memecahkan salah satu sudutnya, memperlihatkan lengan seseorang. Pola naga hilang dari pakaian di lengannya, yang mengejutkan semua biksu yang melihatnya. Pengadilan kematian. Anggota pengawal emas segera ketakutan dan segera menutup kotak yang retak itu. Jika energi naga kekaisaran muncul, mereka akan membunuh anjing kuning besar itu. Meski hanya sesaat, Aiden masih melihat lengannya yang terbuka. Identitas orang yang akan mati di dalam kotak itu pasti luar biasa. Lagi pula, itu terlihat dari ukiran pola naga di lengan dan pakaiannya. Dahuang sangat kuat, tetapi anggota pengawal emas ini tidak bisa menangkapnya. Pada saat ini, 3 binatang aneh, binatang penelan langit, setan kecil, dan binatang pemakan yin, tampaknya telah membuat keputusan kolektif dan bergegas menuju anggota penjaga emas dalam sekejap. Di antara 3 binatang besar, binatang penelan langit tidak diragukan lagi adalah yang terkuat. Meskipun hanya tiruan, ia memiliki kekuatan yang sebanding dengan puncak transformasi dewa. Bersambung.